A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bicara tentang makhluk gaib, pasti pikiran kita akan langsung tertuju kepada jin, setan, dan iblis. Ketiga makhluk gaib tersebut dipercaya memiliki wujud yang menyeramkan dan bisa mengganggu umat manusia. Tak jarang beberapa orang diberikan kelebihan oleh Tuhan sehingga mampu melihat keberadaan mereka. Jin, setan, dan iblis. Meskipun ketiga istilah makhluk gaib tersebut seolah-olah sama, namun sebenarnya masih banyak masyarakat kita yang belum paham apa itu jin, apa itu setan, dan apa itu iblis. Oleh karena itu, pada video channel Maswil Huda kali ini kami akan berbagi perbedaan antara jin, setan, dan iblis dengan tujuan agar saudara paham tentang perbedaan tersebut menurut pandangan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, kita mulai dengan jin. Jin adalah salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat fisik tertentu, berbeda dengan jenis manusia atau malaikat. Jin diciptakan dari bahan dasar api, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia, Allah, menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan dia, Allah, menciptakan jin dari nyala api. Al-Quran Surat Ar-Rahman 14-15. Jin memiliki kesamaan dengan manusia dalam dua hal. Pertama, jin memiliki akal dan nafsu sebagaimana manusia juga memiliki akal dan nafsu. Kedua, jin mendapatkan beban perintah dan larangan syariat sebagaimana manusia juga mendapatkan beban perintah dan larangan syariat. Oleh sebab itu, ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Ada jin yang baik dan ada jin yang jahat. Ada jin yang pintar masalah agama dan ada jin yang bodoh. Bahkan ada jin ahlus sunnah dan ada jin pengikut kelompok sesat dan lain sebagainya. Sedangkan perbedaan jin dan manusia yang paling mendasar adalah dari asal penciptaan dan kemampuan bisa melihat dan tidak. Makhluk ini dinamakan jin karena memiliki sifat ijtinam, yang artinya tersembunyi dan tidak kelihatan. Manusia tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia jin dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu keadaan yang kamu tidak bisa melihat mereka. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Yang kedua, setan. Untuk memahami setan, satu prinsip yang harus Anda pegang. Jin itu makhluk dan setan itu sifat. Karena setan itu sifat, maka dia melekat pada makhluk dan bukan berdiri sendiri. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat
membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan atau semacamnya. Umar Sulaiman Asy-Syakar mengatakan, setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Lihat Alamul Jinni Wasyayatin halaman 16. Dinamakan setan dari kata sutun yang artinya jauh, karena setan dijauhkan dari rahmat Allah. Al-Mu'jam Al-Wasid kata syaitan. Kembali pada keterangan sebelumnya, karena setan itu sifat, maka kata ini bisa melekat pada diri manusia dan jin. Sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada setan dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, minal jinnati wan nas. Setan yang membisikkan itu dari golongan jin dan manusia. Al-Quran surat An-Nas ayat 6. Dan yang ketiga, iblis. Siapakah iblis? Iblis adalah nama salah satu jin yang menjadi gembangnya para pembangkang. Dalil bahwa iblis dari golongan jin adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaka an amri rabbi. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Iblis juga memiliki keturunan sebagaimana umumnya jin lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kana minal jinni fafasaka an amri rabbi. Iblis itu dari golongan jin dan dia membangkang terhadap perintah Rabb-nya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwu. Akankah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai kekasih selain aku, padahal mereka adalah musuh bagi kalian? Al-Quran surat Al-Kahfi 50. Demikian pembahasan singkat mengenai perbedaan jin, setan, dan iblis. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Dan terakhir, mari kita membaca surat An-Nas dan mohon pada Allah agar dijauhkan dari ketiga makhluk yang telah disebutkan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, ilahin nas. Raja manusia, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.